Kita masuk pada tadi terakhir halaman 12. Pada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah kalian diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung antum buka halaman 16. Itu qala fa'alam anna al-ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid kama anna as-salata la tusamma salat illa tahara. Sudah dibuka? Enggak. Itu ayat mana? Qala fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa ma'a taharati. Idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yardaha Allah subhanahu wa ta'ala illa idza tawaffara fiha syartani. Idza ihtalla syartun min syartaini batalat. Asyartul awwalu an takuna khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun fa in khalataha syirkun batalat. Mislu taharati idza khalataha hadasun batalat. Kadzalika idza abadtallaha thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Hada syartul awwal. Asyartu tsani al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha rasulu fa innaha batilatun wa mardudatun wa marfudatun li'annaha bid'atun wa khurafatun. Wa lihada yaqulu sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Wa fi riwayatin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam la bistisanatin nasi wa niyatihim wa maqasidihim ma dama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fahiya bid'atun wa la tanfa'u sahibaha bal tadurruhu li annaha ma'siyatun wa in za'ama annahu taqarrubun biha ila Allah azza wa jalla.
Di sini di halaman 16 beliau mengatakan wa'alam anna al-ibadata la tusamma ibadah illa 'ala tauhid kama anna as-salata la tusamma salatan illa 'ala taharah. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dibarengi dengan tauhid, dan sebagaimana salat tidak dinamakan dengan salat kecuali bersama dengan at-taharah, yaitu bersuci. Kemudian masyarakat menyebutkan Syekh Dr. Al-Fauzan beliau mengatakan idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa innal ibadata la takunu sahihatan yurdiha Allah jalla wa ala atau yardaha Allah jalla wa ala atau subhanahu wa ta'ala. Apabila engkau tahu atau mengerti bahwasannya Allah itu menciptakan engkau hanya untuk beribadah kepadanya, maka ibadah tersebut tidaklah menjadi sahih kecuali ibadah itu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa idza tawaffara fiha syartani, yang mana apabila terpenuhi dua syarat. Idza ikhtalla syartun min syartaini batalat, apabila salah satu syarat itu hilang, ya, maka batalat, ibadah tersebut itu akan batal, tidak sah. Syaratul awal, syarat yang pertama kata beliau, an takuna khalisatan liwajhillahi laisa fiha syirkun. Hendaknya ibadah tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisa fiha syirkun, tidak boleh ada kesyirikan dalam ibadah tersebut. Fa in khalaqaha syirkun batalat, apabila ibadah tersebut dicampuri dengan kesyirikan, maka batalat, akan terhapuskan, tidak sah ibadah tersebut. Mislut taharati idza khalaqaha hadatsun batalat, seperti bersuci apabila dicampuri dengan hadas, maka akan batal, akan hilang kesuciannya. Kadzalika idza 'abadta Allah thumma asyrakta bihi batalat ibadatuka. Begitu juga apabila engkau beribadah kepada Allah, kemudian di samping itu engkau menyekutukannya, maka ibadahmu itu akan terhapuskan, sia-sia. Hada syaratul awal, ini adalah syarat yang pertama, bagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi setiap ibadah itu harus dibarengi dengan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ibadahnya tidak sia-sia. Jadi beribadah itu billah, fillah. Ingat, ibadah itu ada lillahi, kemudian billahi, kemudian fillahi. Apa itu lillah? Lillah itu antum tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum ikhlas beribadah, antum berikan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian billah, billah artinya antum tidak mengerjakan ibadah tersebut kecuali sebelumnya antum memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba tidak mungkin bisa beribadah dengan baik dan benar, melainkan dia sebelumnya harus meminta tolong dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang ketiga fillah. Apa itu fillah? Sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan, yang telah Nabi kita ajarkan. Tidak membuat sesuatu yang baru dalam urusan agama. Karena agama kita itu ada caranya. Beragama dalam Islam itu ada metodenya. Tidak sembarangan orang. Karena apabila orang itu beragama sesuai dengan hawa nafsunya, maka otomatis sama saja dia telah mengatakan Nabi Muhammad SAW belum menyampaikan apa yang telah aku kerjakan ini. Waliyadzubillah. Seperti itu. Makanya apabila kita sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka-mereka yang membuat sesuatu yang baru dalam agama, itu mereka akan tolak mentah-mentah. Kenapa? Karena apa yang mereka kerjakan itu menunjukkan kebenaran. Kata siapa? Kata mereka. Kebenaran kata mereka. Oleh karena itu syaitan itu lebih senang kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang baru dalam agama dibandingkan mereka yang melakukan sebuah kemaksiatan. Karena orang yang melakukan kemaksiatan itu dia tahu, dia paham bahwasanya itu salah. Tapi orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baru itu dia anggap kalau itu sebuah kebenaran. Seperti itu. Oh iya. Jadi syarat yang pertama kata beliau adalah al-ikhlas. Kemudian syarat yang kedua, asy-syartu tsani, syarat yang kedua, al-mutaba'atu bir-rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fa ayyu ibadatin lam ya'ti biha ar-rasul fa innaha batilatun wa marfudatun. Maka ibadah mana saja yang tidak pernah Rasul bawa, yang tidak pernah Rasul ajarkan kepada kita umatnya, fa innaha batilatun, maka ibadah tersebut batil, ya, wa marfudah, dan ditolak. Liannaha bid'atun wa khurafatun, karena itu sebuah hal yang baru dan khurafat, ya, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, pemikiran-pemikiran yang terseleweng, yang salah. Wa lihadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, oleh karena Nabi kita pernah bersabda, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Maka barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak pernah kami contohkan di dalam agama, ya, maka amalan tersebut itu tertolak. Ya. Kemudian juga dalam sebuah hadis riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd. Dan barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang tidak pernah kami contohkan, maka itu juga tertolak. Nah, ikhwan, dalam beribadah itu bukan hanya mengatakan yang penting niatnya baik. Tidak. Syarat beribadah itu mutlak. Ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Itu sudah syarat mutlaknya. Karena kebaikan itu bukan diukur dengan niat seseorang, tetapi diukur dengan kedua hal tersebut tadi, yaitu al-ikhlas sama al-mutaba'ah. Ya. Jadi pada zaman dulu ketika sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau pergi keluar rumah, mendapati segerombolan orang
beberapa kelompok itu sedang berpikir bareng, dipimpin oleh satu orang yang pemimpinnya mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali sambil memegang apa? Batu atau kerikil. Ya. Kemudian halilu mi'ah, tahdir berapa? 100 kali. Dan seterusnya. Beliau sudah tahu bahwasanya itu tidak boleh. Tetapi perhatikan, beliau pergi menemui siapa? Sahabat siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Beliau sampaikan kepada beliau. Akhirnya mereka berdua datang ke masjid. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang, apa yang sedang kalian lakukan? Ya, ini kendi-kendi Rasul atau para sahabat masih basah, bajunya juga belum begitu belum usang. Tapi kalian sudah dalam keadaan apa? Binasa. Ya, apa kata beliau? Apa kata orang-orang tersebut? Kata mereka, la nuridu illa khaira ya Rasul. Waktu lagi Rasul. Kami itu melakukan perbuatan ini tidak lain tidak bukan hanya ingin sebuah kebaikan. Kami menginginkan sebuah kebaikan. Apa kata beliau? Wa kam min muridin khairin la yusiba. Betapa banyak atau berapa banyak orang menginginkan sebuah kebaikan tetapi mereka tidak bisa mencapai. Wa afatuhu min fahmin sakin, karena pemahaman yang salah. Apa itu? Ibadah bukan hanya yang penting baik, tidak. Tetapi ibadah mutlak ada dua syaratnya. Yang pertama adalah apa? Ikhlas sama mutaba'ah. Kalau ikhlas tidak mutaba'ah, maka tertolak. Atau mutaba'ah tidak ikhlas, maka juga tertolak. Jadi harus terkumpul kedua syarat ini. Itu harus diketahui oleh seorang muslim. Kemudian selanjutnya adalah fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ibadah tersebut itu muwafiq, sesuai dengan apa yang Rasul bawa sallallahu alaihi wasallam. La istihsanatin nas wa niyyatihim wa maqasidihim. Tidak diukur dengan anggapan baik para manusia. Enggak diukur. Wa niyyatihim, dan niat-niat mereka yang baik, dan tujuan-tujuan mereka yang baik. Tadi sudah disampaikan. Ya, yang penting baik, bukan ukuran ibadah itu diterima. Madama annaha lam yadulla 'alaiha dalilun min asy-syar'i fa hiya bid'atun. Selagi tidak ada dalil dari syariat yang menganjurkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu merupakan hal yang bid'ah, yang baru, yang baru. Wala tanfa'u sahibaha, tidak akan bisa memberi manfaat kepada pelakunya, orang yang melakukan tersebut. Bal tadurruhu, bahkan bisa memudaratkan, bisa membahayakan dan melakukan perbuatan tersebut. Li'annaha maksiyatun, karena itu merupakan sebuah kemaksiatan. Wa in za'ama annaha taqarraba biha ila Allah. Walaupun dia menyangka dengan hal tersebut bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita buka halaman 18. فإذا عرفت أن الشرك إذا خلط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه
Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Suratun Nisa al-ayatu ats-tsaminatu wa arba'un. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakaraha Allah Ta'ala fi kitabih. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa akhbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fin nari. Ay ma dama annaka arafta at-tauhida wa huwa ifradullahi bil ibadati yajibu an ta'rifa ma huwa syirku li'anna alladhi la ya'rifu syai'a taqa'u fihi fala budda annaka ta'rifu anwa'a syirki min ajli an tajtanibaha li'anna Allah hadzara min asyirki wa qala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Suratun Nisa al-ayatu ats-tsaminatu wa arba'una. Fahada syirku alladhi hada khataruhu wa huwa annahu yahrimu minal jannati. Innahu man yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata. Suratul Maidah al-ayatu ats-tsaniyatu wa sab'una. Wa yahrimu minal maghfirati. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Suratun Nisa al-ayatu ats-tsaminatu wa arba'un. Baik. Selanjutnya ikhwani barakallahu fikum jami'an, kita lanjutkan pada halaman 18. Di sini dikatakan dalam matan fa idza arafta anna syirka idza khalata al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibuhu minal khalidina fil nar. Maka apabila engkau telah tahu bahwasannya kesyirikan apabila tercampur di dalam ibadah maka akan bisa merusak ibadah dan menghapuskan amalan. Dan orang yang melakukan kesyirikan tersebut minal khalidina finnar, termasuk orang yang kekal dalam neraka. Arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalika. Dan akhirnya engkau tahu sesuatu yang paling penting untuk mengetahui bahaya kesyirikan dan mengetahui pentingnya mengetahui keutamaan apa? Tauhid. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mengeluarkanmu dari kotoran ini, dari kejelekan kesyirikan ini, dari pemikiran yang salah ini. Wahiyya asyirku billah, dia berupa apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan alladzi qala Allah ta'ala fihi, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni siapa saja yang menyekutukan kepadanya dan mengampuni dosa selain kesyirikan. Maksudnya apa? Maksudnya ayat ini bukan berarti kesyirikan itu nggak diampuni, enggak. Maksudnya ketika seorang melakukan sebuah kesyirikan kemudian dia itu wafat dalam keadaan syirik, maka dia telah melakukan dosa yang besar. Namun ketika dia melakukan sebuah kesyirikan, terus dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dia mengakui bahwasanya syirik itu perbuatan dosa yang besar, maka yakin Allah Subhanahu wa ta'ala akan apa? Mengampuninya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya. Ya, ketika engkau datang kepada Allah dengan berbagai dosa baik kecil maupun besar, dan engkau itu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allah ta'ala fi kitabih. Dan hal tersebut tidak mungkin bisa diketahui kecuali dengan mempelajari 4 kaidah
yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Ya. Kemudian catatan kakinya ini dikatakan فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. أي maksudnya madama annaka arafta at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadati yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Nah, kata beliau, kata Syekh Dr. Shalih Fauzan, beliau mengatakan selagi engkau tahu dan paham tentang tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, beliau mengatakan yajibu an ta'rifa ma huwa syirk. Kamu juga wajib mengetahui lawannya, apa itu? Kesyirikan. Kesyirikan, agar antum bisa berhati-hati perbuatan yang Anda lakukan ini apakah termasuk kesyirikan atau tidak. Ya, apalagi di zaman kita sekarang ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah, ya, kesyirikan merajalela di mana-mana. Sekarang semuanya serba online, ya apa tidak? Nah, belanja online, ya, belajar online, dukun online. Ada dukun online-nya? Ada, ikhwan. Ya, masya Allah. Ada sekarang. Ya, mau cepat kaya, silakan tekan nomor ini. Ya, akan langsung datang kekuatan. La haula wala quwwata illa billah. Semuanya serba online. Nah, untuk dibendung itu semua, untuk menghalangi agar seorang muslim tidak jatuh kepada itu semua, maka mereka atau kita harus memperkokoh, menguatkan tauhid kita agar kita tahu yang ini tauhid dan ini apa? Syirik. Seperti itu. Lianna alladhi la ya'rifa syai'a yaqa'u fihi. Karena orang yang dia itu tidak mengetahui sesuatu, takutnya akan jatuh kepada perbuatan tersebut. Dia nggak tahu kalau ini perbuatan syirik. Dia nggak tahu. Akhirnya apa? Dia melakukan perbuatan tersebut, perbuatan syirik. Wala budda annaka ta'rifu anwa' asy-syirki min ajli an tatajannabaha. Maka harus bagimu mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Macam-macam apa? Kesyirikan. Tujuannya apa? An tatajannabaha. Agar engkau menjauhinya. Seperti itu. Ya Allah hadzara minasyirki, karena Allah Subhanahu wa taala telah memperingati tentang kesyirikan. Inna qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu tadi ya. Wa hadza syirku alladhi hadza khataruhu. Maka kesyirikan ini sungguh sangat besar apa? Bahayanya. Wa huwa annahu yahrimu minal jannah. Orang yang melakukan kesyirikan itu haram baginya apa? Surga. Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannata. Jadi barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan surga baginya. Wa yahrimu minal maghfirah, dan haram baginya ampunan. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan apa? Kesyirikan. Kecuali tadi sudah Anda sampaikan ya, kalau dia mau bertaubat dengan taubat yang nasuha, mengakui kesalahan, maka tetap Allah akan apa?
mengampuninya. Ya. Baik. Dan berbagai macam kesyirikan itu insyaallah taala sudah diketahui. Ya, di antaranya apa? Datang ke dukun, ya, datang ke kuburan, kemudian percaya kepada bintang-bintang, kepada zodiak, kemudian memakai apa? Jimat, pelet, ya, dan hal-hal yang berbau mistis yang lainnya yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kemudian selanjutnya kita lanjutkan di halaman 19. Kita akan masuk kepada kaidah yang pertama. Al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilkum fil islami wa dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surat Yunus al-ayatul ula wa salasuna. Al-qa'idatul ula an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhid rububiyyati wa ma'a dhalika iqraruhum bi tauhid rububiyyah lam yudkhilhum fil islami wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum fadala ala anna tauhida laysa huwa al-iqraru birrububiyyati faqat wa anna syirka laysa huwa syirku birrububiyyati faqat bal laysa hunaka ahadun asyraka birrububiyyati illa syawadun minal khalqi wa illa faqulul umami tukirru bi tauhidir rububiyyah wa tauhidur rububiyyah huwa al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqu al-muhyi wal mumitu wal mudabbiru aw bi ibaratin asah aw bi ibaratin akhsara tauhidur rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala fala ahadun minal khalqi da'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala aw yarzuqu ma'allahi aw yuhyi aw yumitu bal musyrikuna mukiruna bi anna allaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumitu al-mudabbiru wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Suratul Luqman al-ayatu al-khamisatu wa isruna. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Suratul Mu'minun al-ayatu as-sadisatu wa samanuna hatta as-sabi'ati wa samanina. Iqra'ul ayatil min akhir suratil Mu'min tajiduna annal musyrikina kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah wa kadzalika fi surat Yunus kul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah. Surat Yunus al-ayatul ula wa salasuna. Fahum mukirruna bihada. Nah, sekarang kita masuk pada kaidah yang pertama. Nah, perhatikan dan mata baik-baik kaidah yang pertama. Kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah atau fondasi yang pertama, kaidah yang pertama. Apa itu?
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. Bahwasanya engkau hendaknya mengetahui apa? Bahwasanya orang-orang kafir yang Nabi kita memerangi mereka itu, bahwasanya mereka menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Zat Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Mudabbir dan yang mengatur alam semesta ini. Wa anna dzalika lam tudkhilhum fil Islam. Walaupun demikian, ikrar mereka, penetapan mereka bahwasannya Allah itu yang memberikan rezeki, yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini, tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi hanya pengakuan kita yakin atau seorang yakin itu Allah yang menciptakan, kemudian dia mengatur, lantas untuk Islam tidak bisa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya Allah berfirman, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, atau yang dia memiliki as-sam', pendengaran dan penglihatan, dan yang dia itu mengeluarkan yukhrijul hayya minal mayyit, itu kehidupan dari kematian, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kama yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Dan yang mengatur, dan siapa yang mengatur seluruh urusan, maka orang-orang kufar tersebut akan mengatakan apa? Allah. Maka katakanlah kepada mereka, lantas mengapa kalian tidak bertakwa? Nah, ikhwani barakallahu fikum, itu kaidah yang pertama. Keyakinan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir pada zaman dahulu, ya, itu mereka yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Jadi apabila ada orang yang hidup di belakangan dan dia mengatakan bahwasannya tidak ada yang menciptakan, maka akidahnya lebih parah dibandingkan orang-orang kufar yang terdahulu. Karena mereka saja mengakui bahwasanya Allah SWT itu yang menciptakan dan yang mengatur alam semesta ini. Jadi apabila antum mendapati, yang sampaikan lagi, antum mendapati ada orang yang dia mengatakan tidak ada zat, tidak ada Allah, tidak ada sembahan yang menghidupkan, memberi rezeki, mematikan, maka akidahnya lebih parah dibandingkan akidahnya orang kufar yang terdahulu. Oh iya.
Selanjutnya dikatakan tentang al-qa'idatu al-ula an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu mukirrina bi tauhidir rububiyyah. Jadi ta'lam itu artinya ta'rif. Ya, ta'lam artinya ta'rif. Sinonimnya, ya. Engkau mengetahui bahwasannya orang-orang kufar yang Nabi kita Muhammad SAW perangi, itu mereka menetapkan bahwasannya adanya tauhid apa? Rububiyah. Wa ma'a dzalika iqraruhum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Walaupun demikian, penetapan mereka tentang tauhid rububiyah itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam Islam. Walam yuharrim dima'ahum wala amwalahum. Ya. Dan darah mereka itu tidak haram. Ya. Dan begitu pula juga dengan harta mereka. Nah, dari sini ikhwani fi din, barakallahu fikum jami'an. Jadi faedahnya, apabila seseorang itu telah menetapkan tauhid ar-rububiyah, agar tauhid itu sempurna, dia tetapkan tauhid juga al-uluhiyah. Jangan hanya menetapkan tauhid rububiyah tanpa menetapkan tauhid al-uluhiyah. Mengapa demikian? Karena ketika kita menetapkan bahwasannya Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan kita rezeki, yang menghidupkan dan mematikan kita, maka di situ berarti kita tidak boleh beribadah kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu merupakan intisari dari pemahaman tauhid rububiyah. Kan salah. Kita yakin Allah itu yang memberikan kita rezeki. Ya, tetapi ibadahnya diberikan kepada penghuni kubur. Kan salah. Seperti itu. Jadi ketika kita beribadah dengan tauhid rububiyah, maka otomatis harus ada juga tauhid apa? Uluhiyah. Itu konsekuensinya. Seperti itu. Begitu juga ketika dibalik. Ketika tauhid uluhiyah, maka kita juga harus memiliki tauhid apa? Rububiyah. Fadalla ala anna at-tauhid laysa wal iqraru bil rububiyyah faqat. Di sini kata beliau, maka bisa diambil sebuah kesimpulan bahwasannya tauhid itu bukan hanya menetapkan rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirku fil rububiyyah faqat. Dan kesyirikan itu bukan hanya syirik dalam rububiyah saja, bahkan laysa hunaka ahadun asyraka fil rububiyyati illa syawadun minal khalqi. Tidak ada salah seorang yang melakukan sebuah kesyirikan di dalam rububiyah, melainkan orang itu merupakan orang yang dia ada apa? Keraguan-raguan, ya, penyimpangan dalam pemahaman, orang yang syak minal khalqi, dari makhluk. Wa illa fa kullul umami tukirru bi tauhidir rububiyah. Dan juga setiap umat itu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa tauhidur rububiyyah huwa al-iqraru bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyi al-mumitu al-mudabbir. Jadi makna tauhid rububiyah
adalah menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang Al-Khaliq, menciptakan, Ar-Razik, yang memberikan rezeki, Al-Muhyi, dan yang apa? Menghidupkan, Al-Mumitu, dan mematikan, Al-Mudabbiru, yang mengatur alam semesta. Au bi ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang ringkas. Tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah adalah huwa ifradullah ta'ala bi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Jadi ibarat yang ringkas tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan perbuatannya. Itu makna apa tauhid ar-rububiyah. Nah, fala ahada, maka tidak ada salah seorang pun minal khalqi, dari makhluk, idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma'allahi ta'ala, yang memiliki persangkaan bahwasanya di sana ada salah seorang itu menciptakan bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au yarzuqu ma'allah, atau dia juga memberikan apa? Rezeki. Au yuhyi au yumit, atau orang tersebut juga menghidupkan dan apa? Mematikan. Balil musyrikuna mukirruna bi annallaha huwal khaliqur raziqul muhyi al mumitul mudabbir. Bahkan orang-orang musyrikun mereka menetapkan bahwasanya dialah zat, yaitu Allah, yang memberikan, yang menciptakan, memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, dan mengatur alam semesta ini. Ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. La yaquluna Allah. Jika apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab siapa? Allah Azza wa Jalla. Qul, katakanlah, man rabbus samawati sab'a, siapa Rabb langit yang 7, wa rabbul arsyil azim, sayaquluna lillah, dan siapa Rabb arsy yang agung ini, maka mereka akan mengatakan apa? Lillah, miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Nah, kesimpulan dari yang kita baca dan ayat yang selanjutnya nanti sampai pada lafaz bahwa mukirruna bihada, itu pertama kita bisa tahu pengertian apa? Tauhid rububiyah. Yaitu yang di atas tadi, al-iqrar bi anna Allaha wal khaliqur raziqul muhyi wal mumiit wal mudabbir. Itu tauhid rububiyah yang ibarat atau ungkapan yang agak panjang. Yang pendeknya, yang ringkasnya tadi, apa itu? Ifradullah ta'ala bi amma yaf'alihi. Oh iya. Jadi kaidah yang pertama apa tadi? Kita disuruh mengetahui bahwasannya orang-orang kufar Quraisy, orang musyrikun itu, yang Rasul memerangi mereka menetapkan apa? Tauhid rububiyah. Menetapkan tauhid rububiyah. Itu kaidah yang berapa? Yang pertama. Ya. Nah, jangan angkat dulu ya. Ini sebentar lagi insyaallah selesai ya. Kita nunggu insyaallah taala. Baik. Nah, baik. Kemudian perhatikan dalam kalimat Rabb, Rabb itu artinya apa? Tuhan, ya, atau pemilik. Itu di dalam bahasa artinya pemilik atau Tuhan. Dalam istilah syar'i, Rabb itu mencakup yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Itu Rabb dalam istilah apa?
syar'i. Tapi Rabb dalam istilah bahasa itu adalah pemilik. Jadi antum mau mengatakan ana Rabbu hadzal bait. Boleh. Saya adalah pemilik rumah ini. Boleh. Ya, ana Rabbu hadhil muassasah. Saya pemilik yayasan ini. Boleh. Ya. Jangan salah paham nanti ya kalau ada teman antum, ana Rabbu hadzal qalam. Saya pemilik pulpen ini. Itu maksudnya arti dalam segi apa? Bahasa. Itu istilah syar'i. Kalau syar'i yang tadi menghidupkan, mematikan, berikan rezeki dan mengatur alam semesta. Ya. Dan dari ayat ini berarti Rabb itu ada. Ya. Jadi orang-orang yang ateis, yang dia itu mengatakan Rabbu itu tidak ada, nggak ada Rabb, itu Allah belum memberikan hidayah kepada mereka. Orang-orang yang masih bimbang hidupnya seperti itu. Ya, makanya mungkin anda pernah dengar sebuah kisah kalau seorang ulama yang dia diajak berdebat dengan siapa? Orang ateis, ya, orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Dengan siapa namanya? Hasan. Dengan siapa? Dengan Imam Hanifah. Itu sengaja datangnya telat. Ya. Akhirnya orang ateis ini marah-marah. Ente ini diundang dialog debat, contohnya telat lagi. Kata beliau, tenang, sampai dulu. Ya. Aneh tadi telat karena melihat apa? Melihat apa? Kapal. Loh, maksudnya apa? Kapalnya itu menaikkan barang sendiri, menurunkan barang sendiri, menaikkan penumpang sendiri, kemudian sandar di pelabuhan sendiri. Apa kata orang tadi? Wah, ente pembohong, ente dusta, mana ada seperti itu. Apa kata beliau? Dalam hal ini saja akalmu tidak bisa menerima, lantas bagaimana dengan alam semesta ini? Adanya langit tanpa tiang, adanya malam, adanya siang, pergantian waktu. Itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya dia langsung terdiam seribu bahasa. Baik. Kemudian barakallahu itu kaidah yang pertama. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada kaidah yang kedua, yaitu di halaman 21, al-qaidatu ats-tsaniyatu. Nah, القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعونهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربات قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سورة الزمر الآيات الثالثة. القاعدة الثانية أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في الألوهية فهم لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق مع الله وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى عنهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Surat Yunus al-ayatu al-thaminata asyrata. Ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Hum mu'tarifuna bihada. Innahum la yanfa'una wa la yadurruna.
wa innama attakhuduhum syufa'a يعني وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم يذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون في اعتقادهم وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله هذه عقيدة المشركين. طيب ممتاز. نعم. Baik. Lalu menyampaikan sebelum kita masuk ke kaidah yang kedua, ya, kita memberikan 3 kesimpulan yang harus kita ketahui dalam kaidah yang pertama tadi. Ya. Kesimpulan yang pertama tentang kaidah yang pertama tadi, ya. Kesimpulan yang pertama bahwasannya orang-orang musyrikin yang Nabi kita perangi itu sama dengan kita juga. Apa? Meyakini bahwasannya tiada zat yang bisa menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, apabila seseorang hanya mengesahkan Allah di dalam ibadah, kemudian hanya menyerahkan kepada Allah, dan juga orang tersebut meyakini Allah itu mencipta, zat yang menciptakan, kemudian zat yang memberikan rezeki, zat yang mengatur alam semesta, maka ini belum membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Apa maksudnya? Kita harus menetapkan tauhid uluhiyah juga agar kita bisa berbeda dengan mereka. Jadi seperti itu. Apabila kita hanya menetapkan tauhid rububiyah, itu sama saja kita dengan mereka. Agar kita dibedakan dengan mereka, kita menetapkan tauhid rububiyah dan tauhid apa? Uluhiyah juga, agar kita bisa berbeda dengan mereka. Jadi ana ulangi kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua, apabila seseorang hanya mengesahkan Allah SWT dalam ibadah saja, ya, dia mengesahkan Allah dalam ibadah saja, ya, dia menetapkan Allah itu memberi rezeki, ya, memberi makan, menghidupkan, kemudian dia tidak menetapkan tauhid uluhiyah, maka itu berarti kita masih sama dengan orang-orang musyrik. Jadi kesimpulannya, ketika kita menetapkan tauhid rububiyah, maka kita juga harus menetapkan tauhid apa? Uluhiyah, agar kita berbeda dengan siapa? Orang-orang musyrik. Baik, kemudian yang ketiga, kesimpulan dari tauhid atau kaidah yang pertama, hendaknya ketika seseorang itu berdakwah, ya, bukan hanya menyampaikan dakwah tauhid apa? Rububiyah saja, bukan hanya menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, dan yang mengatur alam ini. Bukan hanya itu, tetapi kita sampaikan juga bagaimana tata cara beribadah dengan baik dan benar, ya. Itu ada pada tauhid apa? Uluhiyah. Yang tadi sudah disampaikan syaratnya ada 2.
Ya, jadi kita selain menyampaikan tauhid rububiyah, kita menyampaikan bagaimana tata cara beribadah yang baik dan benar. Yang tadi syaratnya ada berapa? Ada dua. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Dan yang kedua apa? Mutaba'ah. Ini bisa jawab semua ya pertanyaannya, masya Allah ini. Cukup penyajiannya. Oh iya. Nah, itu ada 3 kesimpulan tentang kaidah yang keberapa? Yang pertama. Baik. Kemudian al-qaidatu ats-tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafa'ati. Kami, kata mereka yaitu orang-orang kufar Quraisy, orang musyrikin, tidaklah menyembah kesembahan-sembahan kami. Apa jenis sembahannya? Yaitu Lata, Uzza, kemudian apa? Manat, sama apa lagi? Hubal. Dan sembahan yang lainnya. Ya. Ma da'awnahum, tidaklah kami berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka. Mereka itu tadi disebutkannya Lata, Uzza, Manat, sama Hubal. Kecuali karena 2 hal. Apa itu? Al-qurbah dan asy-syafa'ah. Itulah al-qurbah wa asy-syafa'ah. Apa al-qurbah di sini? Mereka ingin menjadikan wasilah sembahan tersebut agar mereka bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai wasilah agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh itu semua. Tidak butuh. Cukup berdoa dengan ikhlas, maka Allah langsung dengar. Seperti itu. Kalau seperti itu mana repot jadi, ya mana repot. Ya, apalagi orang-orang sekarang, nah, kegiatan kepala ya. Dari Jawa, misalnya ke Lampung, atau dari Lampung ke Jawa, ziarah apa namanya? Ziarah wali. Ya, sudah sempit, panas, ya. Kemudian macet, mahal lagi. Ya, masuknya bayar lagi. Datang ke sana cuma ngapain? Minta doa agar wali ini menyampaikan kepada Allah. Ya salam, ini gimana seperti ini? Makanya kita sudah sampaikan, otaknya orang kesedihan itu dijemput, ya nggak dipakai sama mereka. Begitulah ikhwan barakallahu fikum jami'an. Padahal Allah tidak butuh itu semua, langsung gampang. Allah itu bukan seperti makhluk, harus ada yang menjadikan wasilah. Ya. Kemudian yang kedua, asy-syafa'ah. Mendapatkan apa? Syafaat dari sembahan-sembahan tersebut. Baik. Kemudian
pengarang kitab membawakan dalil tentang al-qurbah, tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna minallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan min dunihi awliya, itu orang-orang musyrikin. Ya, alladzina itu maksudnya apa? Orang-orang musyrikin terdahulu menjadikan awliya itu sembah-sembahan. Ma na'buduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka illa yuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan agar mereka itu bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah itu menjadi hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah itu tidak memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang-orang yang dia itu dusta dan orang-orang yang dia itu kafir. Ini dalil mereka. Jadi ini juga dalil yang dipakai oleh orang-orang zaman sekarang. Ya, kami itu menjadikan bulan sebagai apa? Persara saja. Ya, kita tidak meminta kepada mereka, kita meminta kepada Allah. Ya, kita katakan apa bedanya ente sama orang musyrik yang terdahulu? Mereka juga sama dengan pengucapan antum, pengucapan ente itu tadi. Tidak perlu seperti itu, langsung saja ya Allah berikan kami rezeki, udah selesai. Ngapain harus seperti itu, capek-capek seperti itu? Habisin waktu. Jadi ini merupakan tugas antum semuanya. Kalau nanti ketika antum selesai belajar dimanapun atau di yayasan Imam Syafi'i ini, maka itu menjadi tugas antum untuk menyampaikan kebenaran. Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Tapi tentunya dengan apa? Dengan ilmu, kemudian hikmah. Ya, jangan antum sudah berada di sini beberapa tahun, antum pulang ke kampung antum, ya, antum melihat dua orang tua antum lagi nonton dangdutan joget-joget. Misalnya, ini permisalan, ya, contoh. Terus tiba-tiba antum pecahkan apa? Pipinya pakai palu. Jangan. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang anak 2 tahun mondok, kemudian datang ke rumahnya, pulang kampung ke rumahnya. Bapaknya sedang nonton dangdutan pada saat itu. 2 tahun, ini kan kalau sudah bisa bahasa Arab. Dia melihat bapaknya sedang nonton apa? Dangdutan. Bapaknya lagi asik nonton, anaknya ambil palu. Itu televisinya dipecahin sama dia. Apa kata anaknya? Ya. Wahai bapakku, telah datang ilmu kepada aku yang belum datang kepada engkau. Perkataannya siapa? Nabi Ibrahim kepada bapaknya kan? Ya. Bapaknya ambil pisau. Di sini anaknya, ya bunai, inni araka fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya juga bermimpi tadi malam melihat menyembelih kamu dalam mimpi, bagaimana pendapatmu? Itu dibalas pakai dalil kan ya? Nah, baik, jangan ya kawan, yang perhatikan ilmu, kemudian hikmah. Seperti itu, tempat yang hikmah di tempat nanti bisa berbahaya buat antum, buat kita, buat dakwah ini. Karena kenapa? Dakwah kita, dakwah salafiyah itu sangat berat. Jangan rusak dakwah tersebut dengan tata cara kita berdakwah yang jelek. Ya,
Seperti itu. Dampaknya bukan hanya kepada kita, kepada teman-teman kita yang luar pulau ini juga akan kena dampaknya. Orang yang pakai peci, jempotan, cengkraman, wah itu teroris, bukan ngobor, teroris bapakmu. Gimana caranya kok bisa teroris? Ya, hanya karena orang segelintir orang yang tidak kita tahu ini orangnya salafi atau bukan. Seperti itu. Baik, ikhwan. Kemudian kita lanjutkan. Al-Qa'idatu Tsaniyah, kaidah yang kedua, annal musyrikin alladziina sammahum Allah musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi fin nar. Bahwasanya orang-orang musyrikin yang Allah menyebutkan mereka orang-orang musyrik itu dihukumi bahwasanya mereka kekal di dalam neraka. Jadi orang yang melakukan kesyirikan, kalau dia tidak bertobat kepada Allah, maka Allah akan letakkan dia dalam neraka. Perhatikan ikhwan, ya, neraka itu tempatnya keburukan. Ya, jadi jangan sekali-kali ada ucapan dari seseorang, saya mau coba masuk ke dalam neraka. Ya salam. Jangan dulu masuk neraka ente, ya nyalakan apa? Korek api, terus taruh di ujung jari. Kalau bisa tahan 5 menit, silakan. Kalau nggak tahan jangan macam-macam. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siksaan yang paling ringan di neraka apa itu? Orang yang dipakaikan sendal dari bara api, kemudian otaknya mendidih karena sakit panas. Itu yang paling ringan. Terus datang orang mengatakan tidak kenapa saya masuk neraka. Ini lebih parah lagi. Kemungkinan kepala ya. Iya. Allah kuasa billah. Sudah kuat ya. Dia punya kopinya kayaknya di sana ya. Alhamdulillah. Parah memang ya. Sekarang lebih ikhwan barakallahu fikum. Lam yusyriku fil rububiyyati, dan mereka tidak menyekutukan dalam rububiyah. Wa innama asyraku fil uluhiyyati, akan tetapi mereka menyekutukan Allah dalam masalah apa? Al-uluhiyah. Jadi mereka memang benar menetapkan Allah itu yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Tetapi mereka menyekutukan Allah dalam masalah apa? Uluhiyah. Mereka tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan inilah mereka itu kekal dalam apa? Dalam neraka. Bahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu Allah. Mereka itu tidak mengatakan sembahan kita yaitu Lata, Uzza, Manat dan Hubal itu mencipta seperti Allah juga. Enggak. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, dan mereka juga itu tidak bisa memberikan manfaat, ya, memberikan mudarat, wa yudabbirun, dan juga mengatur alam semesta. Allah bersama dengan Allah. Wa innamat takhuduhum syufa'a, mereka hanya menjadikan mereka syufa'a. Apa syufa'a? Pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Kama qala ta'ala anhum, Allah berbicara tentang mereka.
wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Yang mana mereka itu beribadah kepada selain Allah, dan apa yang mereka sembah tersebut tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dan seraya mereka mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahum mu'tarifuna bihada, dan mereka orang-orang musyrikun itu mengetahui akan hal ini. Mereka menyetujui, mereka mengakui kalau mereka itu memang melakukan hal itu, ya, yaitu meminta syafaat. Innahum la yanfa'una wa la yadurrun. Itu memberi syafaat itu tidak bisa memberikan manfaat dan juga memudaratkan. Wa inna nattakhuduhum syufa'a, dan hanya saja mereka menjadikan sebagai wasilah, yaitu syafaat, menjadi orang-orang yang memberikan syafaat. Yakni maksudnya musafa'u indallahi fi qada'i hawaijihim, yaitu sebagai wasilah, sebagai perantara di sisi Allah dalam menyelesaikan semua urusan-urusan atau kebutuhan mereka. Yudabbihuna lahum wa yunziruna lahum wa yanzuruna lahum, ya, menyembelih kepada mereka, agar kepada mereka, la li'annahum yakhluqun aw yarzuqun aw yanfa'una wa yanzurun bi'itiqadihim, bukan karena mereka itu bisa menciptakan, memberikan rezeki, memberikan manfaat, memudaratkan dalam keyakinan mereka. Enggak. Wa innama li'annahum yatawassatuna lahum 'indallah. Hanya saja mereka menjadikan wasilah, ya, syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yashfa'una indallah hadhihi aqidatul musyrikin, dan mereka bisa memberikan apa? Syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan akidahnya kaum musyrikin. Baik. Nah, fadhil dibaca tentang syarat tentang syafaat. Asy-syafa'atu fiha haqqun. Asy-syafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Asy-syafa'atu allati hiya haqqun wa sahihatun hiya ma tawaffara fiha syartani. Asyartul awwalu an takuna biidnillahi. Asyartul tsani an yakuna mashfu'u fihi min ahli tauhidi ay min usatil muwahhidina. Fa in ihtala syartun min syartaini fa syafa'atu batilatun. Qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Suratul Baqarah al-ayatu al-khamisatu wa khamsuna ba'da mi'atain. Wa la yashfa'una illa liman irtada. Suratul Anbiya al-ayatu as-saminatu wa ishruna. Wa hum usatul muwahhidina ammal kuffaru wal musyrikuna fima tanfa'uhum syafa'atu syafi'in ma lizalimina min hamimin wa la syafi'in yuta. Suratul Ghafir al-ayatu as-saminata asyrata. Fahaula'i sama'u bisyafa'ati wala arafu ma'naha warahu yatlubunaha min haula'i biduni iznillahi azza wa jal bal talabuha liman huwa musyrikun billahi la tanfa'uhu syafa'atu syafi'ina fahaula'i yajhaluna ma'na syafa'ati al-haqqati wa syafa'atil batilati. Alhamdulillah ya, udah nggak ada petasan ya.
Kita heran ya. Pas kita lihat kajian itu nggak ada sama sekali. Kita kajian salah ya. Ini ada benar kan sampai sana? Enggak ya? Ya Allah pada ini. Nah, baik, sebelumnya ikhwani, syafaat itu artinya secara umum memberikan bantuan atau pertolongan. Itu artinya secara umum. Itu namanya syafaat. Kemudian selanjutnya, wasyafa'atu fiha haqqun wa fiha batilun. Di syafaat itu ada yang dia hak, benar, dan ada yang batil. الشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان. Syafaat yang dia benar, yang dia sah, itu apabila terpenuhi dua syarat. Asyaratul awwalu, syarat yang pertama, antakuna biidnillahi azza wa jalla. Hendaknya syafaat tersebut mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyaratul tsani, dan syarat yang kedua, ayyakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhid. Hendaknya yang diberi syafaat tersebut itu termasuk ahli tauhid, ay min wasatil muwahhidin, dari orang-orang yang dia memang ahli tauhid, cuman pernah melakukan kemaksiatan. Ya. Di sini kata pensyarah, fa in ikhtalla syartun minasyartain, maka apabila hilang salah satu dari dua syarat ini, fasyafa'atu batilatun, maka syafaatnya itu batil, tidak dibenarkan. Qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat isinya melainkan harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dikatakan wala yashfa'una illa liman irtada, dan tidak memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai. Siapa mereka? Wa hum musawatul muwahhidin. Mereka adalah ahli tauhid yang melakukan kemaksiatan. Ammal kuffaru wal musyrikun fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin, syafaat tidak bisa memberikan efek atau manfaat kepada mereka. Malil zalimin min hamim wala syafi' yuta. Jadi bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, yaitu orang musyrik dan kafir, tidak ada teman bagi mereka, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Seperti itu. Jadi ikhwani barakallahu fikum jami'an, kalau kita mau mengetahui nikmatnya hidayah, itu kita pergi jalan-jalan ke orang-orang yang mereka itu Allah cabut hidayah dari mereka. Seperti tadi, ya, menyembah tikus, itu. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita hidayah tauhid yang baik dan benar. Atau pergi ke orang-orang yang mereka itu mengusap kuburan. Bayangkan. Kemudian memakan kotoran keislaman. Itu bayangkan ya, ada nasi padang. Nah, ngapain tuh makan kotoran Islam? Kan nggak masuk di akal. Itu menunjukkan hidayah itu apa? Sangat mahal. Tidak ada yang bisa membelinya. Maka kita harus sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Seperti itu terus dan terus ya ikhwan.
Tajdidu al-qulub, perbaharui hati kita. Jangan pernah merasa saya sudah istiqomah. Jangan pernah. Badiru bil a'mali apa? Fitnah. Hendaklah kalian itu bersegera beramal karena fitnah yang sangat hitam pekat. Yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Pada sore hari orang itu mungkin masih beriman, tapi pagi harinya sampai dia menjadi apa? Kafir. Karena fitnah sekarang. Apalagi sekarang orang yang benar-benar tidak memiliki akidah yang kuat dan harapan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menjual agamanya dengan apa? Uang. Jual agamanya dengan uang. Apalagi di musim sekarang. Di musim sekarang. Itu bisa saja. Ya. Akhi fulan bin fulan, antum anak kasih bantuan 500 juta. 500 juta ini. Tapi antum pakai jubah, terus ke polisi bawa senjata. Disuruh demikian 500 juta bro, ya. Tapi masuk penjara juga kan ya. Nah, nggak enak ya. Demikian. Jadi syarat syafaat ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa tadi? Sebenarnya syafaat tersebut mendapat izin dari Allah Ta'ala. Oh iya, mumtaz. Yang kedua, yang diberi syafaat itu orang yang bertauhid. mumtaz, ahsan, mumtaz. Oh iya. Nah, kita lanjutkan. Itu adalah orang wujud 23 dalil syafaati. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah. Surat Yunus al-ayat as-saminata asyrata. Wa syafa'atu syafa'atani, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatatun. Fa syafa'atul manfiyatu ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatu wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Suratul Baqarah al-ayat ar-rabi'atu wa khamsuna ba'da mi'atain. Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyudun laysat mutlaqatan. Fasyafa'atu syafa'atani. Syafa'atun nafahallahu jalla wa ala wa hiya syafa'atu bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadun indallahi illa biidnihi. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqifi yaumal qiyamati yakhurru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alayhi wa la yazalu sajidan hatta yuqalu lahu irfa' rasak wa qul tusma washfa tushaffi' fala yashfa'u illa ba'dal idni. Selanjutnya, di antara dalil tentang syafaat, Allah berfirman, "Ya'buduna dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'auna indallah." Dan mereka beribadah selain kepada Allah, yang mana hal tersebut tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Seraya mereka mengatakan mereka itu hanyalah perantara
memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini kita juga bisa mengambil kesimpulan ikhwan barakallahu fikum, apabila di dalam perkara yang sudah saya sampaikan di awal tadi, dalam perkara agama itu kita tanyakan apa? Dalilnya. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Dalam masalah dunia ada apa? Larangannya. Seperti itu kaidah. Jangan dibalik ya. Dalam masalah agama ada larangannya. Dalam masalah dunia harus ada dalilnya. Jangan kebalik. Jangan dibalik. Wasyafa'atu syafa'atan. Dan syafaat ada dua. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbitatun. Syafaat manfi yang dinafikan, ditiadakan, dan syafaat yang ditetapkan. Wa syafa'atul manfiyatu. Makna syafaat manfiyah adalah ma kanat tutlabu min ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah. Jadi syafaat yang dia itu dicari kepada selain Allah, yang tidak mungkin bisa dikerjakan, diberikan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syafaat yang tidak boleh. Ya. Wadalilu qauluhu ta'ala. Allah mengatakan, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, kata salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, apabila kalian disuruh dengan kalimat wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telinga kalian baik-baik. Kenapa? Karena mungkin saja pada ayat tersebut terdapat sebuah perintah yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah sebagian harta yang kami sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya yaumun la bai'un fihi wala khulla wala syafa'ah. Sebelum datang sebuah hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi sahabat, tidak ada lagi yang namanya bisa memberi syafaat. Wal kafiruna humul zalimun. Dan orang-orang kafir itu mereka adalah orang-orang yang berzalim. Seperti itu. Makanya semua orang yang beragama, baik itu agama Buddha, agama Hindu, ya, agama Kristen, cita-citanya kalau di akhirat masuk apa? Masuk surga. Sama seperti kita. Cuma ibadahnya beda. Ya, mereka itu joget-joget. Ya, joget-joget masuk surga. Kata mereka. Kan? Kata mereka. Nah, itulah ikhwani barakallahu fikum, menunjukkan hidayah itu sangat mahal. Sangat mahal. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian. Ya. Jadilah antum teman yang baik di dalam bergaul. Tampakkan akhlak yang baik ketika berada di depan orang non-muslim. Karena dikisahkan Nabi Muhammad SAW, beliau itu selalu dianggap akhlaknya kana khuluquhu al-Quran. Beliau amanah dalam mengerjakan sebuah masalah, tidak pernah berbohong. Seperti itu. Jadi jadilah muslim yang dia itu dipercaya kapan dan dimanapun, ya, agar bisa memberikan faedah
baik dunia dan di akhirat kelak nanti. Kemudian selanjutnya, fahaula'i sami'u bisyafa'ati wa la 'arafu ma'naha wa rahu yatlubunaha min haula'i biduni idnillahi azza wa jalla. Maka mereka itu orang-orang kufar musyrikin, mereka mendengarkan syafaat, tetapi mereka tidak mengetahui makna yang ada dalam syafaat tersebut. Warahu, dan mereka bersantai-santai, ya, bersantai-santai. Yatlubunaha min haula, mereka mencari syafaat kepada orang-orang tersebut biduni idznillah, yang mana Allah tidak mengizinkannya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan talabuha liman huwa musyrikun billah, mereka mencari syafaat kepada orang yang menyekutukan apa? Allah Subhanahu wa taala. La tanfa'uhu syafa'atu syafi'in. Akhirnya syafaat tersebut tidak bisa bermanfaat. Fahaula'i yajhaluna ma'na syafa'atil haqqa atau al-hiqqah. Jadi mereka lah orang-orang yang bodoh terhadap definisi atau makna syafaat yang benar. Dan syafaat wa syafa'ah al-batil, dan syafaat yang batil. Jadi ikhwan barakallahu fikum, dari sini bahwasannya orang yang dia itu ingin mendapatkan atau mencari syafaat, dia harus mencari kepada ahli tauhid, yaitu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada sembarangan orang, ya. Jadi kalau sudah disebutkan dengan wali Allah, itu biasanya anggapan orang-orang kita di zaman ini, orang yang dia itu apa? Tidak makan dibacok, ya, bisa makan beling, ya, kemudian bisa terbang di atas air, ya, bisa menghilang. Itu katanya wali Allah. Itu padahal wali apa? Syaitan, ya. Wali syaitan, minta syafaatnya di situ, terus merokok lagi. Biasa, gimana mendapatkan syafaat? Ya, dia telah melanggar hukum Allah, terus Fulan bin Fulan datang ke situ minta syafaat. Ya mungkin bisa dapat dapat double bonus dosanya, ya. Bagaimana berbonus-bonus itu? Gimana kau minta syafaat kepada ahli asyirik? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian asy-syafa'atu laha syurutun wa laha hududun. Dan syafaat itu ada syarat-syarat dan ada tata caranya, tidak sembarangan. Laisat mutlaqatan. Tidak semuanya itu dilarang. Jadi ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Kemudian di halaman 24, syafa'atun nabaha Allahu jalla wa ala. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua. Syafa'atun nabaha Allahu jalla wa ala, wa hiya syafa'atu bi ghairi ilmihi subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat itu ada dua, yaitu syafaat yang Allah menafikannya, meniadakannya, jalla wa ala. Wa hiya syafa'atu bi ghairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Dia adalah syafaat yang
tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yashfa'u ahadun 'inda Allahi illa bi'idnih. Maka tidak boleh salah seorang memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah di sisinya. Ya. Wa afdhalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Idza arada ay yashfa'a li ahli al-mawqif يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه. Bahkan dan makhluk yang paling mulia penutup para nabi, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila hendak memberikan syafaat kepada ahlul mauqif. Apa ahlul mauqif? Ya, ahlul mauqif. Baik. Pada masalah. Nah, itu nanti jadi soal ya. Nah, ahlul mauqif itu orang-orang yang dia berada di masa fatrah. Jadi dia tidak masuk Islam, tidak juga masuk ke dalam agama yang lainnya. Dia belum masuk Islam, kemudian dia langsung wafat. Jadi nanti dia akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan diuji. Itu ahlul mauqif. Insyaallah akan kita jelaskan lebih jelas lagi masalah ahlul mauqif insyaallah taala. Karena tidak salah Allah alam bisawab. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, yakhirru sajidan, beliau sujud dengan penuh rendah diri. Baina yaday rabbih, di hadapan Rabbnya. Wa yad'uhu, beliau berdoa kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan memuji Allah. Wa yusni alaih, dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan, ikhwan barakallahu fikum jami'an. Apabila antum ingin berdoa, ingin meminta, maka sebutkan nama Allah yang indah. Sebutkan, Ya Rahman, wahai Maha Pengasih. Ya Ghafur, wahai Maha Pengampun, ampuni aku. Ya Razzaq, wahai Zat memberi rezeki. Perzuqni, berikan rezeki kepadaku. Ya Alim, wahai yang Maha Tahu, berikanlah ilmu kepadaku. Seperti itu. Jangan langsung minta, ya Allah, anak mau nikah. Ini gimana? Jangan. Ya. Antum sanjung dulu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti antum. Hari ini ganteng banget ya. Sudah dapat gajian, Masya Allah. Apa kata temannya? Itu mau pinjam uang ya. Nah, begitu ya Pak ya. Itu termasuk apa? Adab dalam berdoa. Ya. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' ra'sak wa qul tusma' washfa' tushaffa. Jadi angkat kepala wahai Muhammad, katakanlah, maka akan didengar, maka mintalah syafaat, akan diberi syafaat. Wala yashfa'u illa ba'd al-idhn, maka tidak memberikan syafaat kecuali mendapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, betul berapa dan tidak? Sambil tidak. Baik. Kita lanjutkan kalau seperti itu. Wasyafa'atul musbitatu allati tulabu min Allah. Halaman
24 ya. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سورة البقرة الآيات 55 بعد 200. والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد فالمشرك لا تنفعه شفاعة والذي يقدم القرباء يقدم القربين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك لا تنفعه شفاعة. وخلاصة القول أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الأصنام والأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين. وهذا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحد بخلاف الموحدين فإن معبودهم واحد سبحانه وتعالى أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سورة يوسف الآيات 39 حتى 40. فمن سلبية الشرك وأباطله أن أهله متفرقون في عبادتهم لا يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل وإنما يسيرون على أهوائهم ودعايات المضلين فتكثر تفرقتهم. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سالما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Kita lanjutkan. Wasyafa'atu al-muthbitatu, syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia allati tutlabu min Allah. Jadi syafaat ini yaitu yang dicari dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasyafi'u tukramu bisyafa'ati. Jadi yang memberikan syafaat itu dia dimuliakan dengan syafaat.
wal mashfu' lahu, dan yang diberikan syafaat kepadanya wa man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal ilm, dialah orang yang Allah ridha apa ucapannya, perbuatannya, tentu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dan siapa yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. Catatan kakinya di bawahnya wasyafa'atul muthbitatu, dari syafaat yang ditetapkan itu hiyallati takunu li ahli tauhid, maka syafaat ini hanya diberikan kepada apa? Ahli tauhid, orang yang apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-musyriku la tanfa'uhu syafa'atun, orang musyrik yang melakukan kesyirikan maka tidak bermanfaat baginya apa? Syafaat. Walladzina yuqaddimul qurabin, ya, dan orang-orang yang mereka itu memberikan hidangan, ya, atau sesajen, ya, kepada kubur, kepada penghuni apa? Kubur. Diberikan apa coba? Daging ayam, daging sapi. Yang makan bukan mereka. Yang makan itu siapa? Ya, tikus, anak kecil yang bandel dimakan. Ya. Wanuzurul kubur, dan bernazar kepada kubur. Hada musyrikun, ini adalah kesyirikan. La tanfa'uhu syafa'atu, tidak bermanfaat apa? Syafaat. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan juga bahwasannya syafaat itu hanya diberikan kepada apa? Ahlu tauhid, orang yang melakukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mereka itu kerjaannya hanya memberikan sesajen kepada kubur, sesajen kepada Ratu Gunung Kidul, sesajen kepada inilah itulah, maka tidak bisa, ya, karena mereka tidak mendapatkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian khulasatul qaul, dan kesimpulannya, anna syafa'ata al-manfiyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah, bahwasannya syafaat yang ditiadakan, yang dinafikan, ia adalah syafaat yang dicari bighairi idznillah, tanpa adanya izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, au tutlabu li musyrikin, atau dicari kepada orang-orang musyrik, atau untuk orang-orang musyrik. Fasyafa'atul muthbitatu, sedangkan syafaat yang dia itu al-muthbitah, ditetapkan, hiya allati takunu ba'da idznillah wal ahli tauhid wal ahli at-tauhid. Dia adalah syafaat yang mendapatkan izin dari Allah, dan hanya ini bisa dilakukan oleh ahli tauhid. Oh iya, ini tentang pembahasan masalah syafaat. Nah, jadi secara ringkasnya, bahwasannya syafaat itu merupakan ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat
diterimanya syafaat itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama apa tadi? Bismillah. Yang kedua, nah, taufik. Syarat yang sebelumnya, ya. Itu mendapat izin dari Allah. Kemudian apa? Yang dipilih syafaat tadi termasuk ahli taufik. Barakallahu. Ya. Nah, itu tentang kaidah yang keberapa? Yang kedua. Ya. Sekarang kita masuk pada kaidah yang ketiga. Nah, pas ya. Nah, sampai di sini. Setelah jam 3 itu kita selesaikan ya. Kita masuk poin yang 3, poin yang keempat. Insyaallah. Nah, mungkin kita nggak baca ya, tapi kita baca kita insyaallah kita akan limpahkan semua. Nah, sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.